Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, penggemar wayang purwa, saya sekarang mau berbagi cerita wayang Cirebon. Lahirnya Bathara Kala. Lahirnya Bathara Kala itu ada dua versi. Yang satu adalah versi Dewi Tanana, yang kedua adalah versi Dewi Uma. Yang mau saya bagikan sekarang versi Dewi Uma. Nah, cerita lahirnya Bathara Kala ini nanti lanjutannya ke ruwatan. Nah, itu jadi lakon ruwatan itu awalnya dari lahirnya Bathara Kala. Nah, begini para pemirsa, ini Dewi Uma dan ini Bathara Guru. Ini adalah suami istri. Bathara Guru dengan Dewi Uma cangkrama. Cangkrama itu apa ya dalam bahasa Indonesianya? Jalan-jalan. Ya, lebih tepatnya jalan-jalan. Dewi Uma dengan suaminya, dengan Bathara Guru, jalan-jalan naik Lembuan Dini. Lembuan Dini itu ini, sapi. Sapi yang bernama Lembuan Dini. Ini sapi bukan sapi biasa ini. Ini bisa terbang. Sapi ini bisa terbang, Lembuan Dini. Nah, begini pemirsa. Dewi Uma, Bathara Guru, ya, ini suami istri, terbang ke angkasa. Ing wanci jam gangsal sonten. Artinya di waktu jam 5 sore. Nah, bayangkan pemirsa, jam 5 sore itu sinar matahari yang mau tenggelam atau sang surya mau tenggelam itu sinarnya merah ke kuning-kuningan atau kuning ke merah-merahan, boleh, terserah. Nah, di sini Dewi Uma itu bidadari, jelas cantik, seksi, menarik, dan ditambah lagi kena sinar matahari yang mau tenggelam, yang merah ke kuning-kuningan, cantiknya berlipat-lipat, luar biasa lah. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Nah, Bathara Guru ini melihat istrinya itu katakan sir dan asmaranya yang apa namanya, asmaranya itu membumbung tinggi, dan disitulah Bathara Guru minta hubungan badan, minta hubungan senggama, karena melihat istrinya luar biasa. Tapi Dewi Uma menolak. Kenapa menolak? Di atas punggung sapi. Dewi Uma menolak. Akhirnya karena Bathara Guru nafsunya sudah tidak mau dihentikan, nah dia rinoda paksa, artinya ada upaya paksa, mau dipaksa istrinya itu. Nah, di situ ada pertengkaran kecil dan kemudian kama atau mani atau spermanya Bathara Guru itu netes ke bawah
ke samudera. Kamanya Betara Guru yang netes ke samudera, nah itu menjadikan samudera menjadi asin. Banyu segara rasanya asin lantaran ketetesan kamai Betara Guru. Artinya air samudera, air laut itu asin karena ketetesan spermanya Betara Guru. Nah itu. Dan terjadilah tetesan kama Betara Guru atau spermanya Betara Guru itu, air samudera itu mendidih ya, Jarewong Cerbone umum. Nah, Betara Guru segera memerintahkan para dewa segera turun dari kahyangan, dilebur itu air yang mendidih. Dan kemudian para dewa itu turun semua, membawa pusaka-pusaka, kemudian usaha keras, tapi usahanya para dewa itu tidak berhasil. Pusaka-pusakanya habis. Tetap air itu mendidih, terus menggumpal, mengeras. Dan kemudian dari gumpalan air itu muncullah makhluk dari samudera. Lah ini makhluknya. Ini makhluknya. Siapa ini? Belum ada namanya. Belum ada namanya. Ini makhluk muncul dari samudera dan mentas ke atas, terus ke pantai, terus jalan-jalan jauh mencari Sudharma. Apa yang namanya Sudharma itu orang tua. Terus menyusuri pantai, jalan terus jauh, dan ketemulah dengan Betara Guru. Dan terus mencari Sudharma. Betara Guru tahu ini adalah makhluk yang muncul dari samudera. Tahu bahwa usahanya para dewa itu gagal melebur air yang mendidih itu. Nah inilah wujudnya. Akhirnya Betara Guru mengakui dengan ikhlas, kamu adalah anakku. Nah, setelah diakui anaknya, lalu diberi nama. Siapa namanya? Batara Kala. Ada lagi Sang Hyang Kala atau Jarewong Cerbone Sandakala. Ada lagi Kamasala. Kamasala itu artinya kama yang salah atau sperma yang salah. Salah netesnya, bukan pada tempatnya. Nah, setelah dikasih nama, kemudian diberi busana. Karena ini adalah putra Betara Guru, putra dewa. Lalu diberi busana Raja Putra, busana putra dewa. Dikasih mahkota, dikasih jamang susun 3, dikasih gelang tangan, kaki, kalung ulur-ulur, lengkap. Setelah memakai busana
Raja Putra, busana putra dewa. Nah, inilah jadinya. Ini Bathara Kala tuh sudah memakai busana Raja Putra, busana putra dewa lah ini Bathara Kala. Kelihatan tinggi besar dan gagah perkasa. Nah, setelah dikasih busana, lalu Bathara Kala minta makan. Makannya apa? Makannya manusia. Nah, minta makan manusia. Lalu Bathara Guru walaupun bagaimana, karena yang namanya juga anaknya, walaupun seperti Danawa raksasa, lalu dikasih makan manusia, tapi manusia yang sudah dikasih tanda, dikasih ciri-ciri yang boleh dimakan. Nah, bersamaan dengan waktu netesnya sperma itu yang netes ke lautan, waktu Dewi Huma tidak mau melayani, akhirnya Dewi Huma itu dikutuk oleh Bathara Guru karena dianggapnya tidak mau melayani suaminya. Dikutuk menjadi bencari. Nah, ini bentuknya. Dewi Huma yang dulu bidadari yang cantik, sekarang jadilah seperti ini. Dewi Huma itu ganti nama, namanya Dewi Durga. Nah, ini. Dan akhirnya bergabung ke Bathara Kala. Kenapa bergabung? Karena sakit hati. Yang dulunya bidadari cantik, sekarang jelek mukanya seperti Danawa raksasa, dan mendukung sekali, mendukung apa yang diinginkan oleh Bathara Kala, didukung oleh Bathari Durga atau Dewi Durga. Bathara Kala minta makan manusia, harus didukung. Jadi seperti layaknya ibu dan anaknya. Padahal Bathara Kala ini kan lahirnya bukan dari rahimnya Dewi Huma atau bukan sekarang Dewi Durga, bukan ya. Lahirnya kan dari samudra. Yang jelas Dewi Huma atau sekarang Dewi Durga mendukung sekali dengan anaknya Bathara Kala. Dan kemudian Bathara Guru memberi makan, memberi keputusan bahwa manusia yang boleh dimakan oleh Bathara Kala itu nanti ada tanda-tandanya, ada ciri-cirinya. Nah, kemudian cerita ini nantinya terusnya ke cerita ruwatan, kelakon ruwatan. Nah, kenapa adanya ruwatan? Maksudnya orang yang sudah ditentukan menjadi makanan Bathara Kala atau orang yang sudah ditargetkan atau orang yang sudah jadi buronan Bathara Kala segera diruat. Itu maksudnya, tujuannya supaya selamat dari kejaran Bathara Kala, tidak bakal dimangsa oleh Bathara Kala. Itu tujuan ruwatan untuk ke sana. Nanti cerita ini terusnya ke cerita ruwatan. Nah, cerita ini selesai sampai di sini dulu, karena seperti yang saya janjikan, lahirnya Bathara Kala. Bathara Kala sudah lahir dan
kemudian minta makan. Nah, ke sana nantinya makan manusia itu nanti ada ruatan. Segera yang sudah ditentukan menjadi makanan Betara Kala segera diruat. Itu saja dulu sampai di sini lahirnya Betara Kala. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.